Oke, rekan-rekan semua, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Mahir Komunikasi di bab ke-6, yaitu model komunikasi intrapersonal. Nah, mengapa Anda perlu belajar ini? Karena memang tadi Anda sudah belajar ya tentang teknik-teknik dan aplikasi yang sangat dahsyat, sehingga Anda bisa lebih paham dan bisa langsung praktek bagaimana caranya mengubah komunikasi intrapersonal Anda yang dari negatif dan tidak memberdayakan ke yang positif dan yang memberdayakan. Nah, mengapa Anda belajar ini? Mengapa Anda belajar modelnya? Karena gini, karena memang kita perlu memahami secara komprehensif, secara menyeluruh ya, secara menyeluruh tentang komunikasi intrapersonal itu sendiri ya. Kenapa kok Kang Mufti ngejelasin teknik dulu baru setelah itu model? Ya nggak apa-apa, ini mah untuk supaya Anda bisa lebih cepat memahaminya. Nah sekarang baru saya akan ajarkan, saya akan sharing tentang model komunikasi intrapersonal. Agar apa? Agar Anda bisa lebih paham dan memahami serta mengerti tentang model ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang model tersebut, model komunikasi intrapersonal. Nah, Anda bisa lihat ini namanya model komunikasi intrapersonal. Memang model ini saya ambil dari, kalau Anda sudah pernah belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, ya, pasti Anda sudah sangat paham tentang model ini. Saya ambil sebagai bahan, saya ambil sebagai model supaya Anda bisa lebih menyeluruh memahaminya, ya. Nah, ini model komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah ketika informasi masuk, ya, informasi masuk, Anda lihat di bagian, terus ada gambar, rasa, suara. Apa itu gambar, rasa, suara? Gambar itu sesuatu hal yang kita lihat, yang kita pandang, betul? Gambar secara visual. Rasa, sesuatu hal yang masuk ke dalam diri kita adalah bentuk rasa. Bisa rasa asin, asam, pahit gitu ya. Bisa rasa dingin, panas dan sebagainya. Atau suara-suara yang masuk dalam pendengaran kita ya. Suara apapun gitu ya. Nah, itu masuk informasinya melalui gambar, rasa, suara gitu ya. Nah, masuk melalui apa atau menggunakan apa? Nah, ini rekan-rekan semua, ketika masuk itu difilter dulu sama pikiran kita. Difilter dulu sama pikiran kita. Nah, setelah difilter baru masuk ke pikiran. Jadi sebenarnya ada proses yang tanpa kita sadari, itu ada namanya filterisasi. Informasi masuk melalui gambar, rasa, suara, difilter sama kita. Nah, filter ini ada 3 sebenarnya, nanti saya akan bahas. Dan filter itu yang membuat akhirnya apa yang terjadi dalam kenyataan itu bisa berbeda dalam pikiran kita, ya. Apa yang terjadi dalam kenyataan itu bisa berbeda dalam pikiran kita. Oke, nanti lebih jelasnya saya akan detailkan di bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, ketika masuk ke pikiran, baru nanti pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, ya, mempengaruhi perasaan kita. Misalnya contoh tadi Anda melihat orang yang berkumis dan Anda punya pengalaman tertentu secara gambar, rasa, dan suara. Gambar, rasa, suara, Anda melihat gambarnya, Anda melihat suaranya, mungkin orang berkumis itu galak dan sebagainya. Anda mendapatkan rasanya di situ, Anda terfilter tuh. Oh, berarti orang kumis galak. Itu filterisasinya. Nah, ketika difilter itu, apakah sama antara kenyataan sama pikiran? Belum tentu kan? Kita belum tentu yang kenyataan sama pikiran itu sama. Kenapa? Nah, itu karena ada filter itu. Bisa jadi memang orang berkumis itu pada saat itu mungkin galak, tapi galaknya tegas, beda. Atau mungkin kita mempersepsikan ya itu terlalu lebay, terlalu melebihkan. Ya, karena ada filterisasi itu, akhirnya jadi kesimpulan dalam pikiran kita yang membuat kesimpulan itu jadi berbeda sama kenyataan itu sendiri. Oke ya. Untuk nanti kalau misalnya Anda bingung nggak apa-apa, berarti itu bingung Anda tanda belajar ya. Tinggal Anda ulang-ulang aja video ini ya, supaya Anda bisa lebih memahaminya. Nah, ketika pikiran A
masuk ya, misalnya realitas itu A, maaf, realitas A difilter dan pikiran jadi A plus misalnya gitu ya, atau amin gitu ya, A plus atau amin. Nah, pada detik yang sama pikiran itu juga mempengaruhi perasaan ya, A plus jadi A plus juga perasaannya, amin jadi amin juga perasaannya gitu ya. Nah, ketika perasaan itu berubah, kenapa? Karena timbal balik nih, pikiran dan perasaan tuh saling mempengaruhi. Makanya nggak heran ketika tadi konteksnya Anda punya pernyataan yang nggak baik, yang nggak memberdayakan. Dari misalnya orang sukses itu orang yang tinggal di kota, orang kampung nggak bisa sukses. Filter itu masuk ke dalam diri Anda dan pikiran jadi nggak bagus, nggak baik tentang diri Anda. Akhirnya perasaannya gimana? Jadi nggak berdaya, jadi nggak bisa lebih positif, betul ya? Nah, ini yang saya sebut timbal balik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi. Makanya hati-hati ketika Anda berpikir sesuatu, karena itu mempengaruhi perasaan. Nah, sekarang gini teman-teman semua, rekan-rekan semua, perasaan itu mempengaruhi apa saja? Yang pertama mempengaruhi gerak tubuh sama ekspresi kita. Gerak tubuh sama ekspresi kita. Coba deh, Anda pernah nggak ngelihat teman-teman Anda atau sahabat Anda yang dia lagi bete, dia lagi bad mood? Gimana ekspresinya? Sama kan? Dia mungkin lemah, letih, lesu gitu ya, nggak bertenaga gitu ya. Biasanya kalau jalan tuh kayak gini gitu ya. Karena perasaannya nggak enak, nggak nyaman, terungkapkan oleh ekspresi sama gerak tubuhnya. Dan ini timbal balik loh. Dan ini saling mempengaruhi. Nah, Kang, bisa nggak kita mempengaruhi perasaan kita dengan gerak tubuh kita? Bisa. Ini yang saya sebut motion create emotion and emotion create motion. Kalau kita pengen ngubah emosi kita, perasaan kita ubah gerakan tubuh kita, itu berubah. Contoh, siapa di sini yang masih galau, yang masih sering sedih, yang masih sering putus asa? Coba Anda cek ketika Anda lagi galau, Anda sedang melakukan ekspresi tubuh atau gerak tubuh apa? Biasanya kan kepala nunduk, terus cemberut. Biasanya di kosan mungkin atau di rumah, di kamar sendirian, denger lagu-lagu yang melo, betul ya? Itu kan gerak tubuh, ekspresi tubuh. Nah, gimana cara kita semangat supaya perasaan kita semangat, lebih berubah, lebih positif, lebih percaya diri? Gampang, Anda rubah gerakan tubuhnya. Anda kalau jalan kayak gini, tegap, mata lurus ke depan gitu ya, terus senyum gitu kan, terus tangannya juga mulai wah seperti ini dan sebagainya. Anda di kaca seperti itu, biasanya perasaannya langsung berubah. Atau Anda matikan lagu-lagu melo Anda keluar, Anda nyari udara segar gitu ya, ketemu sama orang-orang yang positif gitu ya. Anda berubah pada saat itu.